Oke, kita mulai pembelajaran yang ke-9. Pak, saya belum dipanggil Pak Nur Hikmah. Gimana? Nur Hikmah, Pak. Nur Hikmah, ya. Raja, Pak. Udah, Nur Hikmah. Jadi kita mulai pembelajaran ke-9, ya, mata kuliah sosiologi politik. Ya. Jadi materi kita kali ini adalah tentang legitimasi kekuasaan. Ya, bagaimana kita seseorang itu mendapat legitimasi dari kekuasaan. Ya. Jadi sebagai contohnya seorang presiden, dia harus mendapat legitimasi dari rakyat, dan rakyatnya, ya, masyarakat memilih dia, ya, untuk diberikan mandat dalam mengatur pemerintahan, ya, memimpin pemerintahan. Jadi dalam skop kecilnya, bupati, wali kota, gubernur, sampai kepala desa, ya, itu akan, ya, dipilih secara langsung oleh kita untuk mendapatkan legitimasi. Ya. Jadi kalau seorang itu pemimpin itu, ya, tidak legitimasi, berarti rakyatnya atau masyarakatnya tidak akan mengikuti segala perintah-perintahnya, kebijakan-kebijakannya. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penguasa itu adalah seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu adalah teori pemimpin, ya, adalah bagaimana mempengaruhi seseorang itu untuk mengikuti segala perintah-perintahnya dengan sukarela. Itulah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu, ya, harus legitimasi. Ya, dalam skop kecil, ya, misalnya kita ditunjuk sebagai kepala seksi, ya, ataupun kepala sub di kantor kita bekerja, ya, maka kita harus mendapat legitimasi dari rekan-rekan kerja kita, ya, dari orang-orang sekeliling kita, sehingga kita dapat dengan mudah, ya, memberikan perintah-perintah kepada orang-orang bawahan kita, dan orang-orang bawahan kita dengan sukarela, ya, akan menuruti segala perintah-perintah kita, dan itulah legitimasi. Ya, jadi dalam kenapa kita mengadakan pilkada, ya, itu untuk mencari legitimasi itu, ya, untuk rakyat tadi agar mendapat legitimasi dari orang-orang yang dipilihnya. Ya, jadi dalam pilpres, dalam pilkada, pileg, ini kan kita memberikan legitimasi kepada wakil-wakil kita. Ya. Jadi untuk jelasnya bagaimana legitimasi itu, mari kita lihat dulu slide sebagai berikut ini. Ya, jadi arti legitimasi, ya, legitimasi berbasis karisma, kemudian legitimasi berbasis tradisi. Ya, jadi legitimasi adalah keabsahan bermakna, ya, reptulnis, ya, legitimasi adalah sifat yang menentukan bagaimana kekuasaan diwujudkan menjadi otoritas yang baik dan absah. Memastikan bahwa kekuasaan ditaati karena wibawa dan bukan karena rasa takut. Ya, jadi kalau legitimasi ini ada juga yang mengartikan, ya, bahwa dengan wibawanya, dengan karismanya, dia dapat mengatur orang-orang, ya, dia dapat menguasai orang-orang, dan dia dapat memerintah dari orang-orang
akibat dari karisma yang dimilikinya. Ya. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Jadi inilah yang dinamakan legitimasi. Ya, jadi rakyat mengakui ya seseorang itu untuk menjadi pemimpinnya ya dalam bernegara dan mengatur ya suatu negara ataupun satu provinsi ataupun satu kabupaten dan satu kabupaten kota. Ya. Jadi cara-cara mendapat legitimasi ya pertama secara simbolis, memanipulasi kecenderungan moral emosional, tradisi dan kepercayaan dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol. Contoh upacara kenegaraan, ya, pementasan wayang, mengidentifikasikan diri dengan kelompok mayoritas, ya, misalnya agama tertentu, merupakan sejumlah contoh penggunaan simbol-simbol yang bersifat ritualistik. Jadi tipe-tipe legitimasi ya berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, maka legitimasi dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural, legitimasi instrumental. Ya, jadi ada 5 ya tipe legitimasi. Ya. Si Weber ya Max Weber itu mengatakan legitimasi ya menurut si Max Weber ini adalah yang pertama kekuatan karisma, kekuasaan yang berdasarkan diri pada persona pribadi dan berlangsung secara spontan. Kemudian Max Weber mengungkapkan yang kedua ya legitimasi itu adalah kekuasaan tradisional, kekuasaan yang bersumber dan tradisi, kebiasaan lokal dan sebagainya. Kekuasaan legal formal, kekuasaan yang bersumber dari otoritas legal. Jadi sumber legitimasi menurut Max Weber ada 3 sumber legitimasi. Ya, tradisi, karena tradisi membenarkan status kepemimpinan atau kekuasaan seseorang, misalnya ya Ratu Inggris yang di Pertuan Agung Malaysia, ya Raja Jogja, ya itu menurut tradisi. Kemudian menurut karisma, karena pencarian watak kepribadian yang luar biasa dan istimewa, misalnya karena kepahlawanan, keberanian, kejantanan, kesederhanaan, kebijaksanaan, kejujuran dan sebagainya. Ya, contoh ada Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Soekarno, Hitler dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah legalitas formal. Karena berdasarkan prosedur yang nasional dan legal menurut peraturan yang telah ditetapkan. Ya, contoh ya SBY, Barack Obama dan lain-lain. Jadi bagaimana mengukur? Ya, mengukur legitimasi. Ya, secara empirik untuk mengukur legitimasi suatu kekuasaan dilihat dari segi output yang dihasilkan oleh lembaga itu yang bersesuaian dengan apa yang diinginkan masyarakat. Jadi keabsahan berkaitan dengan volume atau berapa banyak yang dimiliki oleh lembaga politik itu, semakin banyak output yang sesuai dengan tujuan warga, maka semakin tinggi legitimasinya.
Ya, jadi begitulah cara mengukur dari legitimasi itu. Ya, jadi seorang pemegang kekuasaan itu apabila kebijakannya itu ditolak oleh masyarakat, banyak yang kontra terhadap kebijakannya, maka penguasa tadi legitimasinya sudah berkurang. Jadi secara itulah cara mengukur legitimasi dari kekuasaan. Ya. Jadi legitimasi pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Ya. Jadi objek legitimasi ya masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, ya, kemudian kebijakan. Jadi kalau bagaimana manfaat ya legitimasi, ya legitimasi ini bermanfaat ya menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial, kemudian mengatasi masalah lebih cepat, kemudian memperluas tentang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan. Kemudian mengurangi penggunaan saran belakangan yang baik. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, setelah kita mengetahui manfaatnya apa, ya, kalau kita lihat ya sebelumnya adalah objek legitimasi ini adalah objek yang dilakukan oleh penerima mandat dari kita tadi. Bagaimana legitimasi rakyat tadi menerima ya apa kebijakan dari penguasa, ya. Jadi objeknya adalah masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan. Ya. Jadi itulah ya bagaimana seseorang itu mendapat legitimasi, ya seseorang itu mendapat pengakuan ya dari masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya contoh-contoh yang paling kecil saja ya kepala desa. Ya kepala desa itu kan dipilih oleh rakyat, ya dipilih oleh rakyat di desa tersebut. Ya. Jadi untuk apa dipilihnya? Itu untuk mendapatkan legitimasi, ya untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa yang terpilih itulah yang dapat memimpin suatu desa. Itu contoh kecilnya. Dan contoh besarnya adalah seorang presiden. Ya, kita juga memilih dalam pilkada ya seseorang presiden, seorang penguasa yang akan ya memimpin kita semua. Ya, jadi seorang presiden tadi dia harus mendapat legitimasi dari rakyatnya. Dan itulah kenapa kita memilih presiden tadi ya untuk kita berikan legitimasi kepada presiden tersebut. Jadi seperti yang slide-slide di atas tadi itu mengatakan legitimasi ada ya karisma ya karena dia kejujuran ya ada dengan kejujuran ada orang melihat dia karismanya orang terpukau ya hal-hal seperti itulah yang mendapat legitimasi dari rakyat kepada sang penguasa ya. Kita juga harus dalam hal ini kita juga kalau kita ingin memimpin ya, atau sebagai seorang pemimpin kita harus membuat legitimasi kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, bagaimana orang-orang sekitar kita ya dapat kita perintah. Ya. Jadi mengukur legitimasi ini bagaimana Pak mengukur legitimasinya? Apakah legitimasi itu sudah kita berikan? Ya sudahlah, ya tidak juga.
ya, legitimasi itu dapat diukur ya melalui kebijakan-kebijakannya. Kalau banyak sekali orang-orang yang sesuatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa ya banyak yang kontra daripada pro, maka kebijakan-kebijakannya itu tadi otomatis tidak diikuti oleh masyarakat. Dan disitulah kejatuhan dari legitimasi tadi. Dan suatu saat legitimasi itu akan ditarik kembali oleh rakyat. Dan rakyat telah memilihnya. Dan rakyat telah memberikan sebagai mandat dari rakyat. Ya. Dan dengan pengukuran legitimasi tadi tidak ada satupun kebijakannya yang menyentuh rakyat, maka bersiaplah seorang pemimpin akan kejatuhannya. Ya, nah, sebagai contohnya, ya pada masa era Orde Baru, zaman Soeharto yang dijatuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi itulah gunanya bagaimana seorang pemimpin itu harus terus ya membuat kebijakan-kebijakan pro rakyat sehingga rakyat tadi ya tidak menarik kembali ya legitimasi yang diberikan pada waktu pilkada ataupun pada waktu pilpres. Nah, demikianlah ya materi kita pada hari ini ya mengenai legitimasi. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, Sri, tanya Sri. Ayo, Sri. Sri Lestari. Iya, Pak. Jadi kalau menurut kamu bagaimana mengukur legitimasi dari seorang pemimpin? Bagaimana Sri? Mengukur legitimasi dari pemimpin. Iya. Mungkin dari Ya, dengan apa? hasil dari pemimpin yang kerjakan. Apa menurut kamu apa Ade Nur Alamsah? Ade Nur. Menurut kamu apa? Bagaimana cara mengukur ya legitimasi dari seorang pemimpin atau penguasa? Nur, Ade. Ya, menurut kamu gimana, Rizko? Rizko, menurut kamu bagaimana mengukur? Menurut saya, Pak, dilihat dulu cara kerja pemimpinnya itu apa yang udah dihasilkan mereka kayak gitu, Pak. Ya, boleh. Jadi kalau menurut Rizko mengukur legitimasi itu outputnya apa? Apa yang dihasilkan dari pemimpin itu? Ya, hasilnya apa? Outputnya apa? Ya, itulah cara mengukur legitimasi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua dia. Apa yang kedua? Cara mengukur legitimasi. Cara memimpin, Pak. Iya, cara memimpin kenapa? Kenapa dia memimpin? Baik atau berdampak negatif atau positif gitu, Pak. Raja. Bagaimana menurut kamu Raja? Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Siriko. Sekarang menurut kamu Raja? Kepercayaan publik, Pak. Kepercayaan publik. Nah, ini apa? Itu yang kita tanya, bagaimana mengukur kepercayaan publik tadi. Ya, yang pertama kata Siriko. Kata Siriko yang pertama tadi hasil kerjanya, output kerjanya. Yang kedua apa Raja? Kepercayaan publik, Pak. Iya, kan kamu dia bilang Siriko apa? Memang karena
Suaranya putus-putus Pak. Rumah saya jauh Pak, Labuan Batu. Makanya jaringannya nggak bagus. Sama saya aja bagus suara kamu kok. Ya, Baru Gani, dapat mana Gani? jaringan Pak. Gani. Pak. Ya, menurut kamu tadi yang pertama kata Strisko, yang kedua apa Gani? Cara mengukur. Ya, caranya mengukur kita lihat tadi apa kalau kata Strisko tadi outputnya, ya apakah kebijakan yang dibuatnya itu menyentuh rakyat banyak tidak? Ya, jadi kalau dia tidak menyentuh rakyat banyak kebijakannya, ya akan berarti masyarakat rakyat akan marah. Ya, dalam hal ini kita lihat contoh yang mudah adalah ya bagaimana presiden kita ya membuat kebijakan BLT, ya bagaimana membuat kebijakan gas untuk rakyat miskin, BBM, ya subsidi BBM. Jadi hal-hal seperti itulah ya yang dilakukan oleh penguasa sehingga penguasa tadi ya dapat diterima, dapat lebih legitimate ya dari masyarakat. Ya, kalau hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh penguasa tadi, maka legitimate-nya akan pudar. Ya, maka rakyat akan mengambil alih, akan mengambil kembali ya mandataris yang telah diberikan oleh rakyat melalui pilkada. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang kita tanyakan? Ya, kalau menurut kamu Anissa Putri Ramadhani. Anissa Putri Ramadhani. Enggak ada ya, si Anissa ya? Si Anissa tidak ada, ya mohon maaf ya Anissa. Si Anissa tidak ada. Ada Anissa? Habis ambil wudhu Pak, maaf. Ya? Habis ambil wudhu tadi Pak, maaf. Ya, jadi kalau ada ya berarti Anissa ada ya? Ada. Dari tadi ada Pak. Ya, si Nurholijah ada, Nurholijah. Ada Pak. Mana adanya? Kan saya bilang hidupkan kameramu. Kalau enggak saya coret sini daftar hadir kamu. Jangan ada yang dimatikan kameranya. Ini sebentar lagi kita sudah mau habis mata kuliah ini. Sebentar lagi kita mau UAS. Ya, kan berapa kali saya bilang hidupkan kameranya. Ya, jadi itulah bagaimana legitimasi tadi. Ya, kalau menurut kamu Nurholijah legitimasi ya dengan tipe karisma apa itu kira-kira Nurholijah? Kepercayaan. Ya, kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kalau dari kepercayaan dari masyarakat Pak. Ya, legitimasi berdasarkan karisma. Kalau menurut kamu Anggi Nasution? Ya, jadi legitimasi ya menurut si Max Weber tadi ada karisma. Ya, bagaimana menurut kamu Anggi?
Pak, izin menjawab, Pak. Ya, boleh, Nerima. Silakan. Dikatakan karisma karena pancaran watak kepribadian yang luar biasa dan istimewa, Pak. Misalnya kepahlawanan, keberanian, kejantanan, Pak. Ya itu dia ya. Ya itu dia. Nah, kan dapat kena si Nurhima. Ya, itulah dia. Nah, dengan kejujuran, ya, dengan dengan kepiawaiannya, dengan kesederhanaannya, itulah karisma. Ya, jadi presiden kita ini ya juga salah satu contoh ya legitimasi secara karisma. Ya, itulah bagaimana seseorang itu mendapat pengakuan ya legitimate ya dari rakyatnya untuk memimpin ya suatu negara. Ya, seperti yang saya katakan di atas, secara sederhana ya kalian juga nanti mendapatkan atau ditunjuk menjadi kepala seksi ya yang ataupun menjadi subdivisi di perusahaan-perusahaan ya itu kalian harus yang ditunjuk itu kan pemimpin yang dari atas menuju kalian, bukan dipilih oleh orang-orang sekitar kalian. Makanya kalian harus meningkatkan legitimasi. Ya, kalian harus merangkul orang-orang sekitar kalian, orang-orang bawahan kalian dengan membuat suatu output kerja yang baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalian harus membuat suatu kebijakan-kebijakan yang menyentuh, ya, yang menguntungkan, ya, baik menguntungkan perusahaan maupun menguntungkan orang-orang bawahan kalian. Kalian ambillah secara keseimbangan, equilibrium, ya, dari bagaimana menguntungkan perusahaan dan juga menguntungkan dari orang-orang bawahan kalian. Sehingga legitimasi kalian akan terus bertahan dan insya Allah kalian terus menggapai secara prestasi, membuat prestasi dan dapat menjadi pemimpin yang tertinggi. Dan begitulah pentingnya, ya pentingnya bagaimana legitimasi ya yang diperlukan dalam memimpin suatu masyarakat dalam global dan dalam skala kecil, bagaimana legitimasi dari kita memimpin ya di perusahaan ataupun di pegawai negeri ya dengan skop-skop yang kecil. Ya, demikian ya materi kita hari ini ya mengenai legitimasi. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan ke-10. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pada semua anak-anak Bapak. Sore, Pak.